Salihin, orang-orang yang baik, orang-orang yang salih itu memandang dunia ini. Dunia, kenikmatannya, kekayaannya, dan semua kemewahan duniawi ini, bagaimana mereka menilainya. Agar kemudian kita ini yang masih berusaha menjadi orang salih, kita ini yang masih terus berusaha menjadi orang-orang yang baik, itu kemudian bisa berkaca diri dengan mereka. Agar kemudian kita tidak tertipu oleh dunia ini, yang memang dunia ini oleh Allah disifati dengan sifat mata'ul ghurur. Kenikmatan, kesenangan yang menipu. Maka agar kita tidak tertipu, kita perlu belajar kepada orang-orang sebelum kita, yang mereka itu telah sukses, lulus, berhasil, untuk kemudian mereka menjadi panutan kita untuk tidak tertipu dalam urusan-urusan duniawi. Yang pertama, yang perlu kita ketahui mengenai dunia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'." Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Rasulullah bersabda, permisalan dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Jadi dunia kalau kita bandingkan dengan akhirat, itu perumpamaannya bagaikan salah seorang di antara kalian yang mencelupkan jarinya ini di tengah lautan yang sangat luas. Jadi kemudian kita ini naik perahu, kapal laut gitu yang besar, sampai pas di tengah-tengah laut, yang kalau kita pandang ke depan tidak kelihatan daratan, kita pandang ke belakang tidak terlihat daratan, kanan kiri pun sudah tidak terlihat daratan. Semuanya dikelilingin oleh lautannya Allah subhanahu wa ta'ala yang luas. Dan lautan itu pun jangan pilih lautan yang dangkal. Pilih lautan yang memang benar-benar laut yang dalam. Dan kalau kita tahu kedalaman lautan itu bukan cuma meter hitungannya, tapi sudah kilometer. Jadi dalamnya ke bawah itu sudah hitungannya sudah kilometer. Itu semua isinya air. Semua isinya adalah air. Rasulullah mengatakan, "Falyanzur bima yarji'." Celupkan kemudian tangan kita itu, jari telunjuk ini, ke dalam air itu, tengah-tengah laut tadi. Kemudian lihatlah kembali. Keluarkan yang nempel di jari kita, itulah dunia. Jadi air yang menempel di jari kita itu adalah dunia. Sementara lautan yang luas yang kita pandang begitu hebat ini, yang sampai kita tidak bisa melihat daratan, itulah akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita perlu tahu, yang sekarang ini kita ngoyo, capek, bahkan melalaikan akhirat kita untuk mencari dunia, itu ternyata yang kita cari tidak lebih dari sebatas jari kita ini. Sementara yang masih tertinggal untuk urusan akhirat itu jauh lebih luas, lebih besar, lebih banyak. Maka dari sini hadirin sekalian, kita perlu tahu, maka ya sangat lucu sekali, sangat mengecewakan sekali kalau ada kemudian manusia ini yang mengejar dunianya sampai menghabiskan waktu untuk akhiratnya. Dia perlu tahu, yang kita cari itu tidak sebatas jari kita ini. Sementara yang kita lalaikan, yang kita lupakan, itu adalah lautannya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bertepi. Maka dari sini, kalau dalam ilmu bisnis, itu orang yang rugi. Kenapa rugi? Ngoyo, waktunya habis, tenaga habis, semua otak pikiran terkuras,
tapi yang kita dapatkan cuma sedikit. Bukan cuma sedikit, tidak ada apa-apa nih. Itulah gambaran dunia ini dibandingkan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah ya, kalau kita lihat dunia ini ketoknya seperti ini, itu karena kita belum bisa memandang akhirat. Kalau nanti kita telah bisa memandang akhirat, maka kita akan kecewa karena selama ini yang kita kejar itu sesuatu yang tidak ada artinya. Bayangkan ya, jadi yang kita kejar sekarang ini, yang kita sekarang ini hidup di dunia ini, kelihatan mentereng, punya mobil, rumahnya bagus, rekening di banknya banyak. Tapi subhanallah nanti kalau kita pulang ke akhirat, kita mungkin kalah sama orang-orang miskin dunia, tapi mereka curahkan waktunya untuk mengejar saldo akhirat. Kita malu nanti di sana. Ada orang-orang di dunia ini nanti, ketika mereka pulang ke akhirat, itu kaya dunia, tapi miskin akhirat. Sementara kita mau kaya dunia, juga kaya akhirat. Tapi kalau suruh pilih, ya mendingan pilih miskin dunia, akan tetapi nanti di akhirat menjadi kaya. Itu yang pertama.